way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. Shalom semuanya. Lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersyukur kalau saat hari ini kita boleh ada di minggu ketiga di bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2025. Kami percaya kita ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh berada di minggu ketiga di bulan Maret, bulan ketiga di tahun 2025. Tuhan, kami percaya seperti Engkau membawa kami sampai detik ini. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus ada buat kami di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah terlepas Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih
kasih Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Biarlah roh kami terus menyala-nyala bersamamu Tuhan. Ajar kami untuk kami terus dengar-dengaran akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Satu yang kami rindukan Yesus, kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, terima kasih, berdiam di dalam satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari
dari sorak-sorai yang paling dahsyat. Katakan haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, kami mau terus bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami menyembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, sebab kebaikan-Mu nyata buat kami Bapa. Saat hari ini kami mau angkat tangan kami Yesus, kami mau terus sembah Kau, Raja di atas segala raja. Yes, yes Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab tiada seperti-Mu Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, sebab nama-Mu Tuhan di atas segalanya Yesus. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all, and the
lagi shalom semuanya. Boleh kasih salam ke kanan kirinya. Minimal 3 orang katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Allah kita yang dahsyat, yang sepakat suarakan ye ye ye. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Satu hati kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, bahkan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab Tuhan Yesus mencintai saudara dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yang sepakat sorakan haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sepakat katakan bersama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, sorakan yang paling dahsyat, katakan haleluya. Karena kita punya Tuhan yang selalu menuntun kita, katakan yes. Mari kita puji Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala, yuk. Katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu
duduk, boleh kasih tos kanan kiri lagi, katakan kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan jemaah duduk kembali, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari saudara, kita akan bersatu hati berdoa, kita akan naikkan syafaat-syafaat kita. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pagi yang indah ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, membawa sukacita kami yang melimpah karena Tuhan yang terus memberkati kami sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini dengan badan yang sehat, tubuh yang kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Pagi ini kami naikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami memberkati para pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Abed Nego Rasdi. Dan juga Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Demikian juga Tuhan dengan gembala-gembala pembina kami, untuk Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kau terus memberkati, turunkan rohmu, turunkan pewahyuanmu, turunkan hikmatmu atas pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kami. Kami tahu Tuhan mereka berjaga-jaga terus atas jiwa kami. Kami tahu Tuhan mereka terus mendoakan kemajuan rohani kami. Karena itu Tuhan, berkat Allah turun melimpah atas pemimpin dan pembina kami Tuhan. Dan terus Tuhan berkati pelayanannya dimanapun juga Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan, kami tahu Tuhan akan memperlengkapinya dengan perlengkapan senjata rohanimu Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, berkati anak istrinya, berkati penghasilannya, berkati seluruhnya Tuhan. Berkat Allah melimpah, melimpah dan melimpah untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja kami, 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Terus Tuhan kami berdoa memberkati mereka Tuhan, 5 generasi di tempat ini Tuhan. Biarlah terus Tuhan dibimbing, dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan dan terus akan naik level Tuhan melalui Bapak Ibu Gembala kami. Kami tahu Tuhan karakter kami, tabiat kami, kebiasaan kami yang berbeda-beda, tapi Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, Engkau akan mampukan Bapak Ibu Gembala kami, memimpin kami sehingga kami terus dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terus kami menikmati indahnya hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah kami, dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terus memberkati setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, seluruh 5 generasi ini Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk seluruh majelis pengurus gereja yang ada di gereja kami. Tuhan terus memberkati, Tuhan terus berikan hikmat-Mu sehingga Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih mereka untuk menjadi pengurus gereja ini Tuhan, biarlah ini Tuhan mereka terus bekerja, mereka terus satu hati, saling melengkapi, saling menguatkan sehingga setiap pengurus-pengurus di gereja ini kami bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini di dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan setiap kami punya kekurangan, tapi Tuhan dengan Engkau terus memperlengkapi kami, dengan Engkau terus memberkati kami, kami bisa satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan seluruh Purbalingga ini Tuhan, gereja-gereja yang ada di Purbalingga ini Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu. Bila Tuhan, kalau Tuhan terus memberkati kota kami Purbalingga ini Tuhan, kami ada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami terus memberkati kota kami sehingga kota kami akan terus Tuhan berikan kemakmuran, kesejahteraan yang luar biasa. Kami juga memberkati Indonesia, shalom Indonesia, ada damai sejahtera untuk Indonesia. Terus Tuhan turunkan roh-Mu, turunkan damai sejahtera-Mu, turunkan berkat-Mu atas Indonesia. Kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Mari Tuhan, program-program, kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah itu untuk kemakmuran, kemajuan bangsa kami Indonesia Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, di negara kami ada banyak bencana Tuhan, banjir di mana-mana. Kami serahkan kepadamu Tuhan, biarlah bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kami ini Tuhan, Engkau akan ulurkan tangan-Mu Tuhan, menolong mereka, memberkati mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan, kesedihan. Tuhan, Kau juga memakai saudara-saudara di tempat di Indonesia ini Tuhan, untuk mengulurkan tangan, memberi bantuan dalam bentuk apapun. Tuhan memberkati sehingga kami bangsa Indonesia terus di bawah dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami
yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan mereka. Mereka 1 bulan penuh akan berpuasa Tuhan. Biarlah Engkau juga akan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan yang terlebih lagi Tuhan, Tuhan akan memberikan pencerahan. Siapa Tuhan, siapa Yesus, sehingga mereka pun akan mengenal. Kau berikan kesempatan untuk mengenal siapa Engkau Tuhan. Melalui bulan Ramadan mereka ini ada Tuhan, hikmat Tuhan yang turun atas mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang saat ini Tuhan di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami terus bergantung kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, ekonomi Indonesia yang terus saat ini bergejolak Tuhan. Tapi kami serahkan kepadamu bila anak-anak Tuhan khususnya di tempat ini Tuhan, mereka akan terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk gereja kami, untuk bangunan ini yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Dan kami imani Tuhan, kami sepakat di dalam nama-Mu Tuhan. Gereja ini, bangunan ini bukan hanya disewakan untuk kami, tapi kami satukan iman kami di dalam nama Yesus. Gereja ini, bangunan ini akan menjadi milik kami. Dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di kota ini, khususnya di Purbalingga dan Kandang Gampang ini Tuhan. Biarlah gereja kami akan menjadi berkat bagi sekitar kami, bahkan bagi gereja-gereja di Purbalingga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebab Kau Tuhan yang setia buat hidup kami Yesus. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita mau belajar pujikan lagu ini dari awal. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia,
kasih-Mu terindah selamanya. Terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kasih-Mu yang terindah bagi kami. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kasih-Mu yang terindah, kasih-Mu yang terbesar, yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, aktifkan setiap kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bersama-sama kau menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sebelum kita lebih jauh untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu setiap kita yang ada di dalam ruangan ini boleh merasakan kehadiran Tuhan, boleh merasakan lawatan Tuhan yang Dia nyatakan bagi setiap kita masing-masing. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Engkau bekerja, kami rindu Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya. Oh, api Roh Kudus-Mu Tuhan, api Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Yesus, haleluya. Gorala masikara la 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 la, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, amin. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang
malam ini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, segala pujian pengagungan kami, biarlah itu semuanya keluar dari hati kami yang terdalam karena kami mengasihi Engkau. Pujian kami merupakan sesuatu yang boleh berkenan kepada-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama membuka hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu yang pagi ini akan disampaikan oleh hamba-Mu, Gembala Pembina kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Gembala Pembina kami pagi hari ini, setiap kami yang mendengarkannya, kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti, memahaminya, serta melakukannya. Oleh karena selama pemberitaan firman Tuhan, hati kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau. Segala kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, roh-roh intimidasi, kekerasan hati, keangkuhan, kemunafikan manusia, kami meruntuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Kami siap untuk menikmati berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, serta kami siap untuk diberkati pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Mari katakan bersama saya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyukakan hati Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Jangan kita bangga karena kita kuat. Jangan kita bangga karena kita kaya. Tetapi kalau mau bangga, banggalah dan bersukacitalah karena kita mengenal Dia dan memahami Dia. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang benar. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang intim. Ini pesan Tuhan yang kuat dalam menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Selain itu, sesuai dengan kesimpulan Kongres Lausanne di Seoul tahun 2024 yang lalu, kita diingatkan, let the church declare and display Christ together.
Gereja harus declare dan display Christ bersama-sama. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus. Siapa pribadi Yesus Kristus? Kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia. Jesus for everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Hidup seperti Kristus, mewujudkan sifatnya, karakternya, ajarannya. Kita harus menjadi garam dan terang. Hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa di sorga. Roma 14 ayat 17 dan 18 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Kita diingatkan, dalam melayani Tuhan harus berfokus kepada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Melayani Tuhan bukan memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Kalau kita melakukan ini, maka akan menyenangkan hati Tuhan dan dihormati manusia. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka syaratnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi harus dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandang kekekalan dan sorga. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Dalam menyelesaikan target amanat agung tahun 2033, saat ini kita berada di tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun di mana bencana alam, peperangan, ketidakpastian, krisis ekonomi akan semakin hebat. Kita berada di akhir dari akhir zaman. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Bahwa hari-hari ini kita memasuki masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tetapi yang luar biasa, justru dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2025. Dikatakan bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest.
Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. 5, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya tahun 2025 Tuhan akan banyak berbicara tentang penuaian, yaitu seperti yang sudah disebutkan di atas. Mengenai penuaian jiwa-jiwa, kita sedang berada dalam masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roh Kudus, Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid Tuhan Yesus diingatkan bahwa tugas utama kita tanpa melihat apa profesi kita adalah menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2033? Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun dilakukannya amanat agung. Tetapi pada hari-hari ini, justru Tuhan mengingatkan kepada gerejanya bahwa Pentakosta tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang bersepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah salah satu jawaban dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Ayat ini bisa diartikan, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu baru tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Yang jelas tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Jadi kalau target penyelesaian amanat agung tahun 2033, maka kita harus bersiap-siap karena waktunya sudah singkat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau berkata Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033, ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Rick Warren yang juga percaya bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, pada tahun 2007 membentuk kelompok yang bernama Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung. Ada 4 hal yang dia lakukan, yaitu yang disebut dengan 4B. B pertama, Bibles. Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. Yang kedua, believers. Memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, bodies of Christ.
mengajak gereja-gereja untuk menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, breakthrough prayer. Mengajak setiap orang percaya agar berdoa bagi mereka yang belum percaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Selain penuaian jiwa-jiwa, maka tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya! Kalau kita melihat kitab Nabi Hagai, maka di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, yang pertama, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, dirampok, dan lain-lain. Memasuki tahun 2025, adakah di antara kita yang keadaannya sama seperti orang Israel pada waktu itu? Kalau kita mau mengalami penuaian berkat secara materi, maka kita harus melakukan seperti teguran Tuhan kepada bangsa Israel waktu itu. Mungkin selama ini kita hanya mementingkan rumah kita saja yang dibangun, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Selama ini kita tidak membangun rumah Tuhan yang adalah tubuh kita. Yang kita bangun selama ini hanya kedagingan kita saja. Mari kita bertobat. Kita bangun kerohanian kita menjadi seperti gambar Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi pemenang. Saya percaya kita akan menuai berkat secara materi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ada pendapat dari sebagian orang bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi untuk zaman ini. Alasannya, yang pertama, persepuluhan itu merupakan bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah sekarang ini, memberi untuk Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja. Tetapi kita bisa memberi lebih banyak, termasuk memberi seluruh hidup kita. Apakah pernyataan ini benar? Ini jawabannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab tentang persepuluhan, maka akan didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persepuluhan sudah ada sebelum zaman Taurat. Ini dilakukan oleh Abraham dengan memberi persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, sebagai gambaran memberi kepada Tuhan. Yang kedua, persepuluhan dalam hukum Taurat diberikan oleh umat Tuhan dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Yang ketiga, persepuluhan pada masa setelah pembuangan ke Babel.
ketika umat Tuhan tidak setia terhadap perjanjian dengan Allah, maka Allah menegur mereka. Kalau mereka ingin sungguh-sungguh kembali kepadanya, maka mereka harus menunjukkan komitmen, yaitu dengan mempersembahkan persepuluhan dari berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang keempat, persepuluhan pada zaman Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengkritik persepuluhan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus tidak menolak praktik persepuluhannya, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan Yesus berkata, yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, keadilan, belas kasihan, kesetiaan, jangan diabaikan. Yang kelima, persepuluhan pada zaman anugerah masa kini. Seperti yang tadi disebutkan, bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa kita berada dalam zaman anugerah. Sehingga tidak perlu ada aturan-aturan dalam memberi persembahan seperti persepuluhan. Kita bebas memberi, termasuk mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Ini sepertinya baik, tapi tidak benar. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang Tuhan minta kepada kita untuk dipersembahkan dari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan, apalagi yang lebih besar dari itu, termasuk persembahan seluruh kehidupan ini. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan dipersembahkan dengan respon atas kesetiaan Tuhan. Allah selalu setia dan tetap setia sampai pada hari ini. Karena itu tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Apa berkat yang Tuhan sediakan kalau kita memberikan persepuluhan? Kita akan baca di Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saya mau berdoa buat saudara. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Ada berapa banyak di antara saudara berkata amin? Saya percaya Tuhan. Angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh saat ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami saat ini sesuai dengan tema yang Kau berikan kepada kami tahun 2025. Bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi.
Sekarang terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur. Terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. 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 Berkat-Mu melimpah buat kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Hari ini sekalipun tingkat biarlah itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Hari ini bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Itu temanya. Tapi di bagian-bagian terakhir terus disinggung tentang tahun penuaian. Termasuk juga bertalen tentang persepuluhan. Nah, saya mau mengingatkan kepada kita sekalian yang bertalen tentang menyenangkan hati Tuhan. Tadi disebut ada berapa hal. Jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal dengan sungguh-sungguh berarti mengenal dengan segenap hati kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Tuhan selama ini? Yang tahu adalah diri kita dengan Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita pasti merindukan Tuhan, merindukan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh lagi, Tuhan minta kesempatan seperti inilah engkau menunjukkan sejauh mana kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat engkau memuji Tuhan, di saat kita mendengar firman Tuhan. Karena kita tahu pujian yang kita naikkan itu bukan karena untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi karena kita mau memuji Tuhan, karena mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka di saat kita memuji Tuhan, naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, kita harus terus bersaksi, bersaksi tentang kasih Tuhan, bersaksi tentang kuasa Tuhan, supaya orang-orang yang di luar tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang penuh mengasihi kita. Dan yang selanjutnya, kita juga harus mau terus mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Mari kita terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya apa yang kita lakukan Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini tadi. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, seramkan-Mu, hanya
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkanmu, oh senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, katakan hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersyukur boleh menikmati kasih Tuhan. Terlebih boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami boleh diingatkan melalui gembala pembina kami yang bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kami umat Tuhan sungguh-sungguh mau mengenal Engkau. Kami menjadi umat Tuhan yang mau terus bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Bahkan kami umat Tuhan mau terus berjuang mencari perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara di bumi, supaya kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pagi ini apa yang telah kami dengar, kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan termaterai di hati kami, dan firman Tuhan itu bertumbuh bagi kami semuanya. Dan umat Tuhan yang datang hari ini mungkin datang dengan tubuh yang lemah. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan bekerja. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang main peperang rohani diberikan kemenangan, yang hari-hari ini engkau undur kembali mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Biarlah setiap kami yang hadir pagi ini tidak seorang pun kau lewati, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kami pulang dengan penuh sukacita, pulang membawa kemenangan dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di depan kita ada anak-anak kita yang perlu dukungan doa kita semuanya. Oleh karenanya arahkan tangan kita di depan. Biarlah anak-anak ini menjadi anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup mereka menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan Yesus, sebenarnya hamba-Mu akan mengurapi anak-anak kita yang hadir dalam ibadah pagi ini. Sebelum hamba mengurapi, hamba berdoa menyerahkan mereka sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah mereka terus bertumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun pertumbuhan mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan hati mereka untuk mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua mereka, dan di sekolah mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan anugerahkan juga kepintaran dan kecerdasan. Dan kami juga berdoa buat guru-guru kita yang sudah membimbing mereka, berikan kesabaran, berikan hati yang tetap terus mengasihi anak-anak ini, supaya mereka boleh membawa anak-anak kita ini bertumbuh untuk terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi ke depan, generasi yang dapat terus mengerjakan, melakukan apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak Tuhan, yaitu menjadi saksi-Mu, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu dan atas segala berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Bapa untuk pimpinanmu lewat kuasa-Mu yang kudus dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, satu hal kerinduan kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu lewat ibadah ini, setiap kami yang hadir, yang melayani maupun yang dilayani, baik anak-anak sampai kepada orang dewasa, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini dalam ibadah ini kami masing-masing punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kami alami hari ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, dan berikan keberanian bagi kami untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan yang telah kami alami, supaya orang lain pun yang belum mengenal Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan yang sama, sehingga mendatangkan hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua. Kami rindu kuasa Tuhan yang terus memimpin menyertai ibadah kami, ibadah raya yang kedua nanti sore Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah kita dan Dia siap memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dia memberkati kesehatanmu, Dia memberkati segala pekerjaan usahamu, Dia juga memberkati rumah tanggamu, Dia juga memberkati pelayanan dan pengirianmu akan Tuhan. Serta ketahuilah, Tuhan juga yang sentiasa menyatakan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Berkat secara jasmani, demikian juga berkat secara rohani, serta kasih-Nya yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak menjemput kita semua dan membawa kita kembali ke tempat pernihan kekal untuk bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.